Episode 7, malam terakhir, malam ketiga, akhirnya tiba. Langit kelam tanpa bintang, angin menderu seperti ratapan. Di rumah Mbah Wiryo, 4 remaja itu duduk melingkar. Wajah mereka pucat dan mata sembab. Tanda hitam di tubuh masing-masing semakin jelas. Yudi di lenggan, Sinta di kaki, Raka di pergelangan tangan, dan Nadia. Meski tampak bersih, ia merasakan dingin menusuk tulang yang tak pernah hilang. Mbah Wiryo membakar dupa terakhir. Asapnya menebal hingga membuat ruangan terasa pengap. Suaranya berat, nyaris putus asa. Semua sudah ditandai. Malam ini, keranda akan menagih. Kalian hanya bisa memilih. 1 jiwa diserahkan. Atau kalian semua hilang bersama. Henning. Kata-kata itu menggantung. Seperti tali gantungan di atas kepala mereka. Kenapa harus kita? Suara Sinta pecah. Kita cuma iseng. Kita nggak pantas dibunuh kayak gini. Yudi menatapnya tajam. Pantes atau enggak, keranda nggak peduli. Dia cuma mau 1 tumbal. Kalau bukan aku, ya lo, Sin. Kalau bukan lo, bisa jadi Nadia atau Rak. Cukup! Nadia berteriak. Matanya basah. Kalian nggak lihat? Itu yang dia mau. Dia mau kita saling menyalahkan. Mau kita bunuh satu sama lain. Supaya dia nggak perlu kerja. Kotor. Raka mengepalkan tangan. Suaranya rendah, tapi kalau kita nggak pilih, kita semua mati malam ini. Keheningan jatuh lagi. 4 pasang mata saling pandang, penuh kecurigaan. Sinta menangis terseduh, Yudi semakin putus asa. Nadia mencoba bertahan. Raka terhimpit antara tanggung jawab dan ketakutan. Tiba-tiba, ketukan keras mengguncang dinding. Rumah bergoyang, genteng bergetar. Suara rantai menyeret makin keras, kini bercampur dengan suara tawa parau. Dari luar jendela, mereka melihatnya keranda kayu hitam, melayang tepat di halaman. Kain putihnya berkibar, meneteskan cairan hitam seperti darah mayat. Suara berat menggema dari segala arah. 1 jiwa. Sekarang, lampu minyak padam meninggalkan kegelapan total. Rantai beradu masuk dari celah-celah dinding. Salah satunya melilit kaki Yudi, menyeretnya ke tengah ruangan. Ia menjerit panik. Tolong, G, jangan biarin diambil gue. Lu semua tega kan? Nadia berusaha menarik tubuh Yudi. Tapi rantai terlalu kuat. Sinta hanya menutup telinga sambil menangis. Raka berdiri terpaku, wajahnya tegang. Dalam kepalanya, satu pikiran kejam mulai muncul. Kalau Yudi jadi tumbal, mungkin mereka bertiga bisa selamat. Namun sebelum rantai benar-benar menarik Yudi keluar, tiba-tiba ia terlepas. Yudi jatuh tersungkur, terisak. Di kulitnya kini muncul rantai penuh melingkar dari lengan hingga leher. Mbah Wiryo menunduk dalam. Suaranya getir. Itu tanda akhir. Malam ini rantai sudah lengkap. Saat matahari tak lagi bangkit, 1 dari kalian harus hilang. Di luar, keranda berputar mengitari rumah. Rantai-rantainya menghantam dinding seperti palu. Bau busuk semakin menusuk, membuat dada sesak. Nadia menggenggam tangan Sinta. Air matanya jatuh. Raka memandang mereka semua. Lalu menatap Yudi yang masih tergeletak. Suara berat itu kembali bergema. Lebih dekat, menusuk telinga. Pilih atau aku yang memilih untuk kalian. Di dalam gelap, rasa persahabatan berubah menjadi bisikan pengkhianatan. Sinta menatap Nadia dengan mata penuh ketakutan. Raka mulai mempertimbangkan yang tak terucap. Yudi menangis, tapi juga berteriak marah. Narator berbisik dingin, menutup layar. Malam terakhir bukan lagi tentang bertahan hidup, tapi tentang siapa yang tega menyerahkan siapa. Dan keranda hanya menunggu untuk menutup petinya. Malam terakhir sudah tiba.
Keranda menuntut satu jiwa. Apakah mereka rela mengorbankan atau akan saling mengkhianati? Lanjut ke episode 8, pengkhianatan saat pilihan terburuk harus diambil. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk cerita horor nyata lainnya.